Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek aljabar linear, yaitu implementasi inverse matriks dalam kasus memecahkan kode rahasia. Di sini kami beranggotakan 3 tim dengan saya sendiri, Muhammad Ali Akbar, dengan NPM 2310 6312 50094. Saya Lerma Kamila dengan NPM 2310 6312500040. Saya Hana Nabila dengan NPM 2310 6312 50060. Oke, di sini hal yang akan kami bahas dalam presentasi ini adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga analisis dan pembahasan, yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini ada pendahuluan, yaitu di dunia keamanan cyber, kriptografi adalah komponen penting untuk menjaga kerahasiaan data. Seiring berkembangnya dunia digital, keamanan data penting dijaga demi mencegah risiko seperti pelanggaran data atau data breach. Kriptografi digunakan sebagai sarana pencegahan data dibaca oleh pihak yang tak berwenang. Teknik kriptografi akan menjaga keamanan informasi dengan menggunakan kode-kode. Pemecahan kode-kode tersebut bisa menggunakan inverse matrix. Lalu ada landasan teori, yaitu pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan-bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris atau kolom dengan dibatasi kurung. Bilangan yang tersusun dalam matriks disebut elemen atau unsur matriks. Baris adalah susunan bilangan-bilangan yang datar atau horizontal, sedangkan kolom adalah susunan bilangan-bilangan yang tegak atau vertikal. Ordo matriks adalah banyaknya elemen baris dan banyaknya elemen kolom dari suatu matriks. Jika sebuah matriks memiliki I baris dan J kolom, maka matriks tersebut berordo I kali J, dapat dituliskan A, I kali J. Landasan teori yang selanjutnya yaitu pengertian inverse matrix. Inverse matrix adalah kebalikan atau inverse dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse-nya akan menjadi matriks identitas. Inverse matrix dilambangkan dengan A pangkat min 1, yaitu suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Rumus dari inverse matrix sendiri, di sini kita akan menggunakan studi kasus dengan inverse matrix 2 kali 2, maka rumusnya 1 per determinan dikali D min B min C dan A. Yaitu untuk determinannya 1 per AD min BC dikali D min B min C A, dan determinannya tidak boleh sama dengan 0. A, B, C, D ini akan diisi oleh bilangan-bilangan matriks yang ada pada studi kasus. Di sini ada pengertian kriptografi. Kriptografi merupakan cabang ilmu yang mempelajari penjagaan pesan yang rahasia dengan mengubahnya ke suatu bentuk yang tidak bermakna. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki sinonim yaitu pesan rahasia. Kriptografi juga merupakan ilmu yang sangat penting untuk masa sekarang, sebab kriptografi dapat menjaga suatu pesan yang tidak diinginkan atau tidak diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Salah satu contoh dari pesan tersebut adalah password. Proses proses persandian atau encoding diawali dengan menentukan aturan konversi, matriks kunci, dan perkalian kedua matriks tersebut. Hal ini dimaksud agar pesan tidak bisa diketahui maknanya, kecuali penerima. Kualifikasi keamanan suatu pesan sandi ditentukan oleh komplikasitas aturan konversi dan pemilihan matriks kunci. Akibatnya, semakin kompleks aturan konversi dan matriks kunci akan menghasilkan pesan sandi yang lebih aman. Di sini ada hal penting pada kriptografi. Pertama itu inskripsi. Itu adalah sebuah penyajian dalam melakukan perubahan sebuah kode atau pesan yang bisa dimengerti, plaintext, menjadi sebuah kode yang tidak bisa dimengerti atau ciphertext. Lalu yang kedua ada deskripsi, yaitu adalah kebalikan dari enkripsi, yaitu merubah sebuah kode yang tidak dimengerti menjadi kode yang bisa dimengerti. Selanjutnya istilah pada kriptografi. Yang pertama pesan, yaitu data atau informasi yang dikirim atau diterima yang dapat dimengerti maknanya. Yang kedua pengirim dan penerima.
Ini melibatkan komunikasi data dalam penukaran informasi antara dua entitas. Pengirim atau sender adalah entitas yang mengirim pesan kepada entitas lainnya, sedangkan penerima atau receiver adalah entitas yang menerima pesan. Yang ketiga, cipher atau kunci. Aturan dalam enskripsi dan deskripsi atau fungsi matematika yang digunakan untuk enskripsi dan deskripsi. Yang keempat, encoder, yaitu sebuah perangkat atau proses yang mengubah data dari satu format menjadi format lainnya. Dalam dunia elektronika digital, encoder merupakan sebuah rangkaian yang berfungsi untuk menerjemahkan bahasa input menjadi bit-bit biner yang dimengerti oleh perangkat pemroses data. Yang kelima, decoder, yaitu rangkaian logika yang menerima input-input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan input kode binernya. Secara sederhana, decoder dapat dikatakan sebagai pemecah sandi atau kode. Di sini ada analisis dan pembahasan. Permasalahannya adalah Pak Iqbal ingin mengirimkan kode rahasia kepada kelompok 3 guna materi presentasi mereka pada pertemuan keempat. Materi tersebut adalah inverse. Gunakan tabel kunci di bawah dan pecahkan kodenya menggunakan penyelesaian inverse matrix. Di sini ada tabel kunci yaitu dengan huruf A sampai Z dan diikuti oleh angka 1 sampai 26 secara berurutan. Di sini kita akan mencari kata inverse dengan menggunakan kode yang tadi, yaitu I sama dengan 9, N sama dengan 14, V sama dengan 22, E sama dengan 5, R sama dengan 18, S sama dengan 19. Di sini kita menggunakan encoder yang bisa di diinverskan menjadi bilangan bulat. Di sini kita ambil contoh angkanya 1, 2, 1, 3. Dan di belakang ini akan dikalikan sama kode aslinya, yaitu 9, 14, 22, 5, 18, 19. Lalu di sini kita mengalihkan matriks kode aslinya dengan kode encoder tadi, yaitu dengan menggunakan perkalian matriks dengan mengalihkan baris dan kolom. Yang pertama yaitu 1 dikali 9 ditambah 2 dikali 5. Dan selanjutnya dengan hasil yaitu 19, 50, 60, 24, 68, dan 79. Dan ini akan menjadi kode matriks yang akan dikirim. Lalu kode yang diterima tadi akan dipecahkan menggunakan kode encoder tadi yang diinverskan dan menjadi kode decoder. Untuk menyelesaikan kode encoder tadi, kita harus menginverskannya dengan rumus matriks inverse 2 kali 2, yaitu 1 per determinan dikali D min B min CA, yaitu adjoint dari inverse matriks 2 kali 2. 1 per AD min BC dikali D min B min CA. Hasil akan menghasilkan 1 per 1 dikali 3 minus 2 minus 1, 1, dan dikalikan dengan kode yang sudah dikirimkan, yaitu 19, 50, 60, 24, 68, dan 79. Kemudian kedua matriks tersebut kita kalikan, yaitu baris dikali kolom, dan menghasilkan matriks 9, 14, 22, 18, dan 19. Berikut merupakan kode yang sudah berhasil dipecahkan menggunakan metode inverse matrix. Ternyata kode yang berhasil dipecahkan merupakan kode yang benar dan sesuai tabel kunci yang sudah kita tampilkan di awal. 9 merupakan I, 14 merupakan N, 22 V, 5 E, 18 R, dan 19 S. Maka kode yang berhasil dipecahkan yaitu inverse. Kesimpulan dari di kasus yang sudah kita
omongkan di depan. Yang pertama, penyelesaian inverse matrix dapat diterapkan untuk memecahkan kode rahasia atau password. Yang kedua, tingkat keamanan suatu pesan sandi ditentukan oleh kompleksitas aturan konversi dan matriks kunci yang digunakan. Dan yang terakhir, hasil dari inverse matrix kunci harus merupakan bilangan bulat. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.